Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Dalam kesempatan kali ini akan dibacakan sebuah buku sufi tentang pesan-pesan cinta Rabiah Al-Adawiyah. Sebelum membacakan isi buku ini, bagi yang ingin mendukung channel Cahaya Hati Sufi, silahkan subscribe, like dan share, agar dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua. Kelahiran Rabiah Al-Adawiyah. Dalam dunia tasawuf, kehadiran seorang sufi perempuan bernama Rabiah Al-Adawiyah menjadikannya memiliki warna tersendiri. Bahkan dapat dikatakan Rabiah Al-Adawiyah merupakan puncak dari ajaran sufi di dunia. Sebab di dalam ajaran kesufiannya, Rabiah Al-Adawiyah telah mengenalkan konsep mahabbah kepada Allah. Konsep tasawuf ini bercerita tentang seorang hamba yang mencintai Tuhannya, sehingga segala amal ibadah yang dikerjakannya bukan karena berharap surga atau takut dengan api neraka, tapi karena rasa cinta. Hal itu tergambarkan dalam puisi-puisi Rabiah Al-Adawiyah, yang juga merupakan ungkapan munajat-munajatnya. Sebagai arti daripada namanya adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Ismail yang hidupnya selalu dalam keadaan kekurangan dan tergolong miskin. Termasuk ketika seorang sufi besar hendak dilahirkan oleh ibunda tercinta, di mana sang ayah tidak memiliki uang untuk membeli minyak sebagai bahan penerang. Karena miskinnya, tidak ada juga minyak yang dapat digunakan untuk mengoleskan pusar si jabang bayi Rabiah Al-Adawiyah, serta hanya mempunyai beberapa helai kain untuk membungkus tubuh kecil sang bayi. Ismail atau ayah Rabiah mencoba meminta bantuan kepada beberapa orang tetangga, tetapi tidak mendapatkannya. Meski demikian, Ismail tetap berusaha dan bertawakal kepada Allah, serasa menghibur sang istri dengan mengatakan, "Kita harus bersyukur kepada Allah karena selama hidupnya sekalipun serba kekurangan kita belum pernah meminta-minta kepada orang lain." Dalam keadaan yang sangat memprihatinkan itu, setelah Rabiah Adawiyah lahir ke dunia, pada saat tidur Ismail mimpi bertemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata kepada Ismail bahwa dirinya tidak perlu bersedih sebab anak yang baru dilahirkannya itu akan menjadi seorang wanita mulia meski hanya di dalam mimpi. Kabar tersebut membuat Ismail menjadi sangat senang, apalagi yang mengucapkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan kelahiran Rabiah Al-Adawiyah tersebut, tidak terdapat bukti autentik berkaitan dengan waktu kelahirannya secara pasti. Akan tetapi, secara umum banyak penulis yang meriwayatkan kelahirannya pada tahun sekitar 713-717 Masehi di kota Basrah, Irak. Perempuan mulia yang terkenal dengan ajaran mahabbah ilahiyah ini dilahirkan oleh sebuah keluarga yang sangat miskin, namun penuh dengan iman dan takwa. Kehidupan kedua orang tua Rabiah Al-Adawiyah dalam menjalani kehidupannya sehari-hari tidak terlepas dengan zikir, serta selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Keadaan miskin yang dialami oleh keluarga Rabiah juga membuat mereka selalu berdoa kepada Allah, agar dikaruniai seorang anak laki-laki. Kedua orang tua Rabiah sangat mengharapkan sekali memiliki anak laki-laki supaya dapat membantu ayahnya mencari nafkah setelah dewasa. Namun Allah berkehendak lain dan kedua orang tua tersebut mendapatkan karunia berupa anak perempuan, dan anak perempuan itu diberi nama Rabiah Al-Adawiyah. Seiring waktu, Rabiah tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan keluarga yang saleh dan zuhud terhadap dunia. Kedua orang tuanya tidak hanya memberikan nasihat-nasihat secara lisan, tetapi seluruh gerak badan atau sifatnya menjadi teladan bagi keempat anak gadisnya, termasuk Rabiah Al-Adawiyah. Kedua orang tua Rabiah juga menunjukkan sikap yang lemah lembut dalam mendidik anak-anaknya, sehingga kasih sayang seorang ibu pun menular kepada putri-putrinya, sebagaimana dikisahkan ketika sang ibu sedang asyik bersantai dan melamun, tiba-tiba terdengar suara tangisan si kecil Rabiah. Lalu ketika ibunya hendak segera menimbangnya, dilihatnya suatu pemandangan yang indah.
yaitu saudara kandung atau kakak Rabiah, semuanya terbangun dari tidur dan segera mendekati adiknya yang sedang menangis. Mereka memberikan kecupan kasih sayang kepada Rabiah dengan penuh mesra. Hal ini membuat sang ibu merasakan kesejukan di dalam hatinya dan bersyukur kepada Allah atas karunia dan rahmat-Nya itu. Tentang kelahiran Rabiah al-Adawiyah yang disertai dengan mimpi ayahnya, yakni Ismail yang bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Muhammad Athiyah Hamis, di dalam bukunya Rabiah al-Adawiyah, menceritakan bahwa di dalam tidurnya Ismail atau ayah Rabiah bermimpi bertemu Rasulullah dan beliau berkata, "Janganlah engkau bersedih, karena putrimu akan menjadi seorang wanita yang mulia." Sehingga banyak orang yang mengharapkan syafaatnya. Kemudian Rasulullah menyuruh Ismail untuk menemui Isa Bazan, seorang amir Basrah, dengan menyiapkan isi surat berisi pesan Rasulullah seperti yang disampaikan dalam mimpinya. "Hai Amir, engkau biasanya salat 100 rakaat setiap malam, dan salat 400 rakaat setiap malam Jumat, tetapi pada malam Jumat terakhir engkau lupa melaksanakannya. Oleh karena itu hendaklah engkau membayar 400 dinar, kepada yang membawa surat ini, sebagai kifarat atas kelalaian itu." Pada pagi harinya, Ismail ayah Rabiah menuliskan surat sesuai dengan pesan Rasulullah dalam mimpinya dan pergi ke istana sang amir. Karena tidak dapat bertemu langsung dengan sang amir, surat tersebut dititipkan kepada penjaga istana yang kemudian langsung disampaikan kepada sang amir. Setelah membaca pesan dari ayah Rabiah tersebut, dirinya langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan uang 400 dinar itu. Tetapi dalam sekejap ia langsung membatalkan perintahnya itu dengan berkata, "Biarlah saya sendiri yang mengantarkan uang ini, sebagai penghormatan terhadap orang yang mengirim pesan ini, dan saya akan mengawasi anaknya yang mulia ini." Selanjutnya Ismail ayah Rabiah yang miskin dan senantiasa tawakal kepada Allah itu akhirnya mendapatkan uang 400 dinar dari sang amir. Bagi Ismail dan keluarganya uang tersebut berjumlah sangat besar, sehingga mereka merasa sangat bersyukur. Saat Ismail menerima uang tersebut dalam perjumpaannya dengan Amir Isa Bazan, Ismail menceritakan mimpinya bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga menceritakan tentang kelahiran anaknya. Hal tersebut membuat sang amir merasa terkagum-kagum kepada Ismail dan keluarganya. Setelah menerima uang sejumlah 400 dinar tersebut, Ismail segera pulang ke rumah untuk menemui sekaligus mengabarkan kepada istri dan anak-anaknya. Hal inilah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Rabiah dalam masa kelahirannya. Ismail, ayah Rabiah dan juga istrinya sadar bahwa Rabiah lahir sebagai anak yang sudah dimuliakan oleh Allah sejak kecil. Rabiah akan menjadi wanita salihah yang juga akan dimuliakan oleh banyak orang-orang saleh lainnya. Sebagaimana memang pada kenyataannya bahwa setelah Rabiah dewasa menjadi wanita yang pertama sepanjang sejarah yang berbicara tentang mahabbah kepada Allah dalam konsep tasawufnya. Rabiah mengangkat konsep cinta kepada Allah dalam segala hal, dalam keadaan apapun. Sebuah cinta sejati dan abadi yang tidak bersyarat. Sehingga bagi Rabiah beribadah kepada Allah bukanlah karena takut dengan siksa api neraka maupun mengharapkan pahala surga. Tetapi ingin bertemu dengan Sang Kekasih Zat Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa kecil Rabiah al-Adawiyah. Sejak masih kanak-kanak, Rabiah dikenal sebagai seorang anak yang cerdas apabila dibandingkan dengan anak-anak yang lain yang seusia dengannya. Bahkan pancaran sinar ketakwaan dan ketaatannya sudah tampak di wajahnya. Seperti yang terlihat pada rasa kesadaran Rabiah terhadap penderitaan dan kemiskinan orang tuanya. Dalam kehidupan sehari-hari Rabiah kecil juga selalu memperhatikan sikap ayahnya saat sedang beribadah kepada Allah, seperti membaca Al-Quran, berzikir setiap malam dan salat. Sejak itulah Rabiah mulai meniru sang ayah untuk beribadah kepada Allah.
Rabiah meniru apa yang dilihat dan didengarnya. Suatu ketika Rabiah pernah mendengar ayahnya berdoa kepada Allah, dan kelak apa yang telah dilafalkan ayahnya tersebut, ia tirukan dalam setiap kali bermunajat kepada Allah. Secara perlahan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh, apalagi setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Pada usia yang masih belia, ia dan kakak-kakaknya terpaksa harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Satu-satunya peninggalan kedua orang tuanya hanyalah sebuah perahu kecil. Dengan perahu kecil itu mereka mencoba mencari nafkah dengan menyeberangkan orang-orang di Sungai Dajlah. Menurut cerita, di antara ketiga saudara kandung atau kakak-kakaknya, Rabiah adalah gadis kecil yang memiliki mental kuat dan besar. Rabiah tampak lebih siap menghadapi hidup yang penuh dengan penderitaan dibandingkan kakaknya. Meski tidak jarang pula Rabiah menangis jika teringat kedua orang tuanya. Hal ini disebabkan Rabiah adalah anak bungsu, mungkin ia belum tuntas mendapatkan belayan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Suatu hari pernah saat mereka pulang dari sungai tempat mereka mencari nafkah dengan menyeberangkan orang-orang. Rabiah menangis terseduh. Kemudian kakaknya yang bernama Abdah menegurnya, "Apa yang sedang kau sedihkan wahai Rabiah?" "Tidak tahu, tetapi aku merasa sedih sekali," jawabnya sambil terus menangis. Sebelum akhirnya ia menjelaskan yang dirasakan hatinya. "Tiba-tiba aku merasakan suatu kesedihan yang aneh. Tidak tahu penyebabnya, tetapi seakan-akan ada suatu jeritan di lubuk hati dan membuat aku menangis, seakan aku tidak kuat lagi menghadapi suatu hal, sehingga satu-satunya munajatku hanyalah dengan menangis." Sejak Rabiah mengalami perasaan demikian, ia selalu bermimpi dengan mimpi-mimpi yang sama. Hingga di dalam mimpi itu Rabiah melihat seburat cahaya yang terang dan menyatu ke dalam tubuhnya. Beberapa malam kemudian di suatu siang hari Rabiah pun duduk menyendiri, di atas perahunya di tepi sungai. Maka saat itulah ia mendengar suara merdu, suara seorang yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Berkat rahmat dan hidayah dari Allah, Rabiah kemudian sadar bahwa hanya dengan beribadah kepada Allah segala penderitaan yang dialaminya akan mudah dan ringan untuk dihadapi dan dilalui meski seorang diri. Sebagaimana ketika akhirnya Rabiah yang masih anak-anak dan telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya menghadap Sang Pencipta. Tetapi Rabiah kecil tidak pernah merasa sedih berlarut-larut. Bahkan ia selalu menyibukkan diri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka ia pun semakin merasakan ketenangan bila berada di bawah naungan ilahi Rabbi. Kenikmatan yang didapatkan Rabiah tersebut hanya akan didapatkan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Keimanan Rabiah semakin teguh dan kelak menjadi bekal dalam menghadapi cobaan dalam penderitaan, seperti ketika ia diculik oleh seorang penjahat dan dijual sebagai seorang budak. Keteguhan iman yang tumbuh sejak Rabiah kecil juga telah menjadi cahaya cinta bagi dirinya kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika ia mulai tumbuh menjadi seorang remaja, sekalipun mengalami penderitaan sebagai seorang budak, tidak membuat hatinya berpaling kepada Allah. Cinta yang telah tumbuh di hatinya tidak ia biarkan begitu saja terkena noda, misalnya dengan mencintai atau jatuh cinta terhadap laki-laki manapun. Juga tidak dibiarkan hatinya terlena oleh segala kemewahan harta dunia. Pada masa kanak-kanak sebelum akhirnya Rabiah diculik dan dijadikan budak, kelezatan iman telah mengalahkan kelezatan apapun di dunia. Beriman kepada Allah dengan tulus dan ikhlas membuat Rabiah lupa akan kenikmatan harta dunia yang sementara. Bahkan ketika akhirnya Rabiah mengalami suatu ujian hidup yang paling pak, yaitu sebagai budak, tepatnya sejak musim kemarau yang berkepanjangan tiba di kota Basrah. Musim paceklik yang mengakibatkan hampir seluruh penduduk di kota mengalami kekurangan makanan dan minuman, kecuali orang-orang kaya yang telah memiliki simpanan bahan makanan.
Saat itulah Rabiah dan ketiga saudara kandungannya mengalami awal penderitaan, terutama dalam hal mendapatkan makanan. Kedua orang tua yang meninggalkan mereka tidak mewariskan apapun kecuali perahu yang mereka manfaatkan untuk mencari nafkah dengan cara bersusah payah, seperti menyeberangkan orang-orang di sungai. Dalam usia yang masih belia, Rabiah dan ketiga kakak kandungnya juga tidak lelah masuk keluar kampung untuk mencari pekerjaan. Mereka mencari apa saja yang bisa dikerjakan di setiap kampung yang dimasukinya. Mereka rela mengetuk pintu satu persatu untuk mendapatkan pekerjaan. Meski dalam kondisi kesusahan, mereka tidak pernah meminta-minta. Hal itu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Musim kemarau panjang yang terjadi di kota Basrah pada saat itu tidak saja membuat penduduknya sulit dalam mendapatkan bahan makanan. Tetapi lebih parahnya lagi penduduk kota tersebut akhirnya lebih mengutamakan kebutuhan masing-masing. Seluruh penduduk kota benar-benar mengalami kekurangan bahan makanan. Penduduk kota juga semakin banyak yang membutuhkan pekerjaan, dan di sisi lain semakin berkurang lapangan pekerjaan. Barang-barang dagangan menjadi tidak laku, binatang-binatang ternak mati, tanaman-tanaman pun tidak dapat tumbuh, sehingga penderitaan semakin bertambah. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya masalah-masalah sosial, termasuk tindakan kejahatan yang dialami oleh Rabiah al-Adawiyah. Bencana kekeringan yang disebabkan oleh kemarau panjang di kota Basrah saat itu juga membuat banyak orang ingin kaya mendadak, memiliki kedudukan yang tinggi, dan memanfaatkan orang lain untuk memuaskan nafsunya. Segala cara dilakukan demi tercapai keinginan-keinginan mereka sebab kepedulian sosial sudah tidak ada lagi. Sehingga para pedagang misalnya bekerja sama dengan para pencuri, para perampok bekerja sama dengan para preman atau tukang pukul, bahkan para mucikari bekerja sama dengan para polisi. Tindakan kejahatan tidak hanya sampai di situ saja, muncul pula bentuk-bentuk perdagangan manusia. Maka pada saat seperti itulah para orang tua diperintahkan untuk lebih waspada dan dapat melindungi keluarganya dari berbagai kejahatan tersebut. Tetapi tidak dengan Rabiah yang akhirnya diculik oleh seorang penjahat dan dijual kepada seorang majikan biadab yang kemudian menjadikannya sebagai seorang budak belian.